Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak senang atau tidak suka, bahkan barangkali marah kalau pastor katakan ibu bapak, saudara-saudari bukan orang beriman. Semua pasti mengatakan, oh tidak, saya beriman. Saya dibaptis Katolik. Lihat surat baptis saya. Pertanyaan yang pantas kita renungkan dari pengalaman perwira hari ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri seorang yang beriman. Yang pertama, kita menemukan bahwa seorang beriman itu menyadari diri tidak pantas di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari diri tidak pantas di hadapan Tuhan, ia mengungkapkan kerendahan hatinya. Tuhan, aku tidak pantas menerima Tuhan di rumahku. Maka kita menilai bagaimana kita beriman dalam arti ini. Benarkah kita juga di hadapan Tuhan mengaku diri, menyebut diri tidak pantas? Menyebut diri di hadapan Tuhan sebagai hamba? Atau jangan-jangan kita merasa lebih tuan daripada Tuhan sendiri? Maka kita berdoa, kita perintah Tuhan, Tuhan buat ini, Tuhan lakukan ini untuk itu, Tuhan lakukan ini untuk saya, Tuhan lakukan seperti ini untuk saya. Perwira mengajak kita untuk mengungkapkan bahwa kita adalah hamba, sehingga tidak pantas memerintah atau menyuruh Tuhan melakukan sesuatu. Unsur yang kedua, saudara-saudari, seorang yang beriman adalah seorang yang peduli kepada orang lain. Perwira itu peduli kepada hambanya yang sedang sakit. Meskipun ia seorang perwira, hanya prajuritnya yang sedang sakit, tetapi ia sungguh peduli. Ia kemudian berempati dan melaporkan kepada Tuhan, hambaku sedang sakit, prajuritku sedang sakit. Maka sungguh menjadi inspirasi bagi kita ketika kita menyaksikan saudara-saudari kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kita bersyukur, kita bergembira bahwa kita semua belajar untuk berempati. Belajar memperhatikan saudara-saudari yang membutuhkan. Saya kira sudah banyak contoh yang bisa kita sebutkan sebagai tanda bahwa kita berempati kepada orang lain. Kita biasa mendoakan orang lain. Ada yang menitip doa dalam perayaan Ekaristi, ada yang membawa doa untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, contoh orang beriman adalah meyakinkan kepada orang lain bahwa tawaran keselamatan itu diberikan juga kepada siapapun. Tidak ada orang yang bisa mengklaim
keselamatan hanya untuk saya. Penulis Matius menulis Injilnya khusus kepada orang-orang Kristiani yang keturunan Yahudi atau bangsa Yahudi. Sebuah kelompok yang merasa eksklusif, sebagai kelompok yang dianggap mewarisi keselamatan. Hanya kepada mereka keselamatan itu diberikan. Maka Matius mengajarkan kepada kita melalui perwira tadi yang dia adalah bukan orang Yahudi, tetapi karena imannya, keselamatan itu terjadi juga bagi siapapun. Kalau kita beriman, kalau orang itu beriman, maka keselamatan itu juga ada pada dirinya. Tidak bisa kita mengklaim, saya ini paling rajin ikut novena. Seluruh novena tidak pernah putus 9 kali. Jadi hanya saya yang selamat. Pastor juga tidak bisa mengatakan, oh orang itu yang paling rajin, maka hanya dia yang selamat. Tawaran keselamatan diberikan kepada semua orang. Maka dalam masa Advent ini, ibu bapak saudara-saudari terkasih, kita bersyukur dan bergembira, diteguhkan oleh perwira yang mengungkapkan dan menunjukkan sekaligus menyadarkan kembali kita, orang-orang yang beriman ini. Bagaimana selama ini kita telah berusaha dan berjuang membuktikan bahwa kita juga menghayati iman kita seperti perwira ini. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapa, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita mengusahakan apa yang terbaik selama masa Advent ini, sehingga ketika perayaan Natal nanti kita sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan datangnya Sang Penyelamat di tengah-tengah kita.